Yuhu Bebsku, Twins is here. Balik lagi sama gue Valerie Kasadewi Dan gue Ferrari Karnasari di Kembar Kepo. Ini nggak mau diintroduce nih. Iya, mau ya. sabar. Dan kali ini yang akan kita kepoin adalah sesuai request kalian semua, yaitu adalah the winner of Indonesia Next Top Model Cycle One. Yeay! Hai models. Oh, Mas Anca. Nggak dong, Jutsai. Oh, gak gitu dong kalau gitu. Models. Nah, Twini. Ya ampun. Dia nyebut Yusai, gue jadi langsung mau nanya. Apa? Aku lihat kamu ini nggak sih dulu casting nggak sih dulu pas Asia's Next Model? Gue lihat ada tekan foto lo soalnya, ada posternya casting call Asia's Next Model, terus ada yang nge-tag lo. Saya gue kan kepo. Seven harusnya, tapi kan nggak jadi ya. Saya ke Seven. Udah berapa kali? 4 kali interview. Udah final interview. Cuma Ini apa? tiba-tiba udah kosongin jadwal. Itu sama Karen. Iya, sama Karen saya. Gue udah sama Karen 2 kali dan dia udah suruh gue resign karena pokoknya gue masih kayak kerja di hotel, suruh resign. Dan itu udah kayak bulan depan gitu, masih Oktober, November, Desember 2019 diundur sama dia bilangnya pas di bulan Oktoberan awal, Januari, Februari, Maret 2020 gitu. Terus Ini gak ada yang tahu nih kayaknya, gue gak pernah denger sih. Tapi emang karena anaknya rendah hati dan rendah sombong. wow, mantap, gila. Emang berarti lo deserve banget sih kalau aja harusnya mewakili Indonesia di Asia's Next Top Model Cycle 7. Oh ini sayang banget. Iya. Kita bisa satu alumni bareng dong. Iya, tapi tiba-tiba terus aku kesedihnya tuh mereka hilang gitu aja, nggak ada kayak oh sorry ya kita nggak jadi karena bla bla bla. Tiba-tiba dengar berita dia di Disney. Ya, maksudnya channelnya kan dibeli dan emang waktu itu memang kan biasanya kita sebagai alumni suka diminta rekomendasi kan. Kita waktu itu sih rekomendasinya Jesslyn waktu itu. Kan dia cycle saya bukan. Terus maksudnya mungkin by rekomendasi minta lagi kan ke kita, sempat dikubungin juga gue. Kamu tahu nggak kamu direkomendasi nama siapa? Nggak ada, cuman aku dari 2015 yang cycle-nya Pet itu aku udah di email. Emang we want Elen in this show. Tapi guanya masih baru banget semester 1, jadi aku kemarinnya prefer kuliah Demi apa? Ya harusnya aku satu cycle sama Pet. Ya ampun, tapi kamu casting waktu yang cycle-nya kan? Aku gayain, jadi dia cuma mintain aku video profile. Iya. Terus ya aku lakuin, aku bilang, soalnya aku mikirnya kan nanti masih bakal ada. Aku beres kuliah juga pasti masih ada, jadi kayak udah aja, fokus aja dulu kuliah. Terus aku tuntasin, ternyata udah sampai final interview gak jadi, gak dikabarin lagi. Aduh, rasanya lebih sakit daripada di PHP sama cowok. Tapi kok untungnya nggak? menang kan. Nah, itu dia. Gue kaget sih mendengar kabar tersebut karena gue juga expected-nya ada Cycle 7 karena sempat dihubungin juga buat minta rekomendasi lagi. Iya kan? Terus sempat gue disuruh nge-post poster juga waktu itu, jadi gue udah expect ini bakalan ada lagi. Gua udah resign coy. Gua udah resign. Oh, resign dari mana sih? Tadinya kerja jadi di hotel sih. Di Bali. Guest relation-nya gitu di front officer. Terus Ya ampun, udah gua resign loh dia mama. Karena memang mereka minta. Iya, kita juga dulu gitu cara masuknya, kayak di email diundang Terus langsung. disuruh, pokoknya kamu fokusin, kamu build muscle dikit. Karena aku dibilang tuh skinny sama mereka. Dia emang suka banget sih produser. Kita waktu itu juga kita disuruh disuruh six pack. sebulan. Serius. Pokoknya ready for bikini body. Bikini body. Gue disuruh bikin 3 test shoot kirim ke dia. Pokoknya gue resign, gue cari fotografer, gue udah sampai nge-gym gitu. Tapi ini oke, sebelumnya kamu udah sempat modeling dulu kah? Udah. Atau yang di mana kah modeling ini, udah di Bali atau masih di Bandung? Awal kan mulai 2015 tuh pas beres banget lulus SMA sambil kuliah, tapi kuliahnya emang aku di Bandung, udah keburu daftar gitu kan di Bandung. Tapi sign agency-nya di Jakarta, jadi bolak-balik gitu pas lagi kuliah. Okay. Jakarta Bandung gitu. Sampai 2018 gue lulus, terus gue pindah ke Bali.
Oh, keren sih lo memutuskan untuk pindah gitu ya. Awal mulai pindah ke Balinya tuh gara-gara kerja. Internship dulu, terus dapat kerjaan pindah. Keren. Tapi itu dia babesku men, kayaknya aku belum pernah tahu ya dia tuh adalah harusnya finalisnya Asian Model Cycle 7. Tapi menurut gue namanya rezeki nggak kemana. Mungkin aja kalau lo Asian Model Cycle 7 lo bisa aja ke eliminasi di awal-awal tuh. Itu tuh sakit banget, Bo. Lo udah nyampe sana betul. langsung ke elimination. Mendingan lo di sini ya Nggak kan. dapet hadiah. Ini lo dapet hadiah di sini. Juara satu itu namanya adalah takdir. Memang sudah jalan mungkin ya. Benar-benar. Kalau misalnya Punya emang rencana. nggak dapet satu hal, berarti ada rencana yang lebih baik. Betul. Dan Jadi jangan sedih. setuju banget. Gue salut sih, keren-keren. Yang kita penasaran juga nih, jadi gue sempat udah ngeliat dulu nih wawancara lo Mas Panca, biar nggak sama pertanyaannya. Iya. Pasti kan lo bosen kan kalau ditanyain hal yang Iya sama sih. berkali-kali kan. Jadi kita mau coba tanya yang belum ada nih ya kan. Yang pertama, orang yang lo hubungin pas lo dikasih tahu lo tuh lolos di Indonesia Next Top Model. Ini kan lo harus ngasih tahu orang-orang supaya yang nggak nyariin lo kan lo harus hilang tuh berapa bulan. Siapa orang pertama yang lo kasih tahu? Keluarga. Keluarga. Di grup. Oh, grup keluarga langsung. Gitu. Terus siapa lagi? Waktu pas lo dapet, gue pengen lo ceritain momennya pas lo dapet kabar itu, kayak lo lagi ada di mana, Iya, siapa iya. yang ada di sekitar lo. Gue lagi sama pacar gue, jadi dia langsung tahu kan. Terus ya udah gue ngomong ke orang tua gue, cuman nggak sedih gimana ya, karena emang udah merantau juga kan. Oh Iya, ya udah biasa hidup sendiri. Iya. Keluarga lo nggak sedih karena lo mau anak merantau? elang juga 3 bulan juga nggak kerasa. Udah biasa nggak ada di rumah. Nggak suka nelfonin tiap hari. Ya seminggu adalah 3 kali 4 kali. Oke, tadi kan berarti keluarga lo udah biasa nih ya, nggak ada lo. Gimana tuh pacar lo di situ? Dia mukanya gimana pas kamu lihat? Ya itu sebenarnya kan lagi break juga, jadi ya udah kejar mimpi gitu, support sih. Gimana sih ceritanya lagi break terus lo lagi bersama dia tuh gimana sih tanya? Lagi ngomongin lagi mau break, Kan- kan tuh dapet break beneran Kan 3 bulan. diputusin, terus Oh, lo diputusin? Wait. Seorang ilen. Enggak apa. Harusnya apa namanya jelasin ya. Mau cewek secantik Ah, apapun iya. atau gimana pun, ya tetap aja kita juga manusia ya. Ya kan Kalau misalnya nggak putus. cocok bisa aja diputusin. Kenapa waktu itu alasannya? tanya dia aja. Pokoknya dari sisi Putusin, kamu tapi kan dia menyesal tuh sepertinya. Ya. Iya, nanti kita ke Bali ya biar interview kalian bareng ya. Mungkin dia menyesal terus ngajak balikan, terus aku bilang aku butuh waktu, tiba-tiba kepotong karantina. Tuh. Jadi kenapa bisa bareng, karena emang dia ngajak balikan tapi aku kayak gak mau mengiyakan dulu lah gitu. Jadi kita lihat dulu masih worth it atau enggak gitu. Hebat, dia nggak sebutin itu berarti guys, kayak masih oke, lo udah putusin gue, sekarang biar gue membuat keputusan. Bagus, dia Ya. punya pride, harga diri dong. Jadi lo selama di rumah itu nggak yang kayak Iya, galau. nonton sebelah sana Iya, Geling. makanya nih. Sumpah, tapi galau nggak kamu di model house pas ya kondisinya lagi break gitu, terus nggak bisa saling ngubungin? Ada kegalauan, kan kamu di sana agak gabut kan tadi denger kan? Iya sih, tapi biasa aja, kayak gimana ya, udah kuat aja mental. Ini kayaknya zodiak apa nih seperti ini ya Val ya? Coba tebak. Yang pasti bukan zodiak kita. Kalau zodiak kita tuh kayak bucin Kamu banget. kamu apa? Kita Aquarius. Deket? Deketan, udah pasti ini Pisces. Iya. Pantesan. Kenapa pantesan? Ya Pisces tuh nggak kayak kita, nggak kayak Aquarius. Kita mah bucin ya. Tapi aku banyak Aquariusnya, karena aku Kamu 20 deket ya? Februari. Ya Allah, kita 10 Februari. cuman beda 10 hari. Oh gitu. Pisces yang masih ke Aquarius. Iya, banyak banget aku Aquariusnya. Jadi anaknya emang bodo amatan gitu. Bodoh amat banget. Gak percaya, bener-bener. Ini satu Gue seneng nih ada cepunya di sini. Emang? Harusnya kita kepoin sama dia dulu ya tadi ya. Iya bener, tadi ada selain titipan langsung aja ya di, kan gue buka question box. Nah lo ikutan Tolong isi question box kita. isi question box. Oke, begitulah ya ceritanya. Terus kalau sekarang kondisinya gimana tuh sama si pacar kamu? Udah baik-baik aja kok. Baik-baik aja itu baikan atau baikan? Ya udah bersama kembali. Oh. Kamu nggak dari atas ini kamu Bisa tidak melihat-lihat ke tempat lain gitu kan? Hah? Enggak, aku tuh malas kayak nyari, bukan gimana ya. Gue seneng sendiri sebenarnya orangnya. Ah. Jadi ada dan gak ada cowok tuh gue biasa aja. Pokoknya waktu gue putus juga gue
kagak yang nyari aduh gue harus punya cowok gitu. Enggak, gue kayak seneng Jadi sendiri. bucinan lo atau Devina? Tanya Devina aja. Shock gitu kan, gue bilang kayak bucinan lo ke cowok. Enggak, kayak kan di Model House itu kan yang ya kayak relationship-nya ke ekspor kan cuma dikit tuh. Terus kayak Bucinan Yumi lah. iya sih, bucinan Yumi ya kan. Kita juga sudah menyaksikan kemarin. Baiklah kalau gitu, mari kita move on dari kebucinan ini karena dia Perbucinan ini. tidak bucin guys. Dia ternyata kurang bucin. Tapi nggak apa-apa, berarti buat laki-laki di luar sana ya yang mungkin suka sama Ilen, sayang sekali. Udah Dia balikan. sudah kembali ke stok lama. Ya kan, berhubung U-turn corona. dia, U-turn emang. Corona tuh banyak yang stok lama bersemi Ada kembali. tahu masuk dia ke tayangan di NTM. Aku nonton. Ya kan? Iya, lucu banget nih, dua-dua yang dimasukin, dua-dua lagi break. Gue bilang janji sama mereka. Devina mah nggak break. Nggak break. Putus. Nggak break. Emang udah putus. Enggak, waktu di situ kan dia pingin putus, tapi kan statusnya masih pacar dong. Kan belum bisa kontakan. Status masih pacar, cuman dia lagi galau aja kan kayak in the toxic relationship yang dia ini. Wah, kayaknya Ranti yang baik-baik aja ya, kayaknya. Iya, 10 tahun berjaya. Siapa? Ranti sama pacarnya. Wow, Gitu. 10 years and still counting. Semoga nggak cuma jagain jodoh orang, ya. Karena ada yang 9 tahun gagal. Kurang tahun lagi, Pak. Oke. Ya. Aku mau kamu bayangin lagi nih, pas pertama kali kamu masuk ke model house, gitu kan. Kamu lihat nih teman-teman model yang lain. Nah, siapa menurut kamu yang langsung top 3 di mata kamu tuh pas kamu masuk ke model house, dan siapa juga yang menurut kamu kok ada dia ya di sini ya? Gitu. Semacam Oh, ini bottom two pertanyaan-pertanyaan dajal yang kayak di Gue udah punya judul buat ini, jadi gue gak akan Oh, mencari gitu. gimana lagi. Judulnya langsung lo SNM 7 gitu, jadi gue tidak akan menjadikan ini judul tenang. Oke. Bukan podcastnya Mas Dedi, mohon maaf. Yang gue kira top 3 ya. Mungkin kalau judge best look doang, gue pertama tuh ngelihatnya Clavita sama Yumi. Kayak somehow gue suka aja looknya mereka. Kayak as a client gue mau book mereka gitu. Gue suka gitu. Cuman iya ya. Satu lagi siapa? Cuman enak gue jadi temenan sama mereka. Intinya begitu. Karena lo anggap mereka bagus, terus lo temenin gitu. Kayak pokoknya tiba-tiba sekamar kan sama Clavita kan. Jadinya deket. Terus kalau Yumi kan emang udah kenal dari dulu-dulu. Jadinya sering ngobrol bareng gitu. Oke. Jadi itu top 3-nya lo ya, sama lo dong dalam situ dong. Jelas. Gue demen yang kayak gini. Ini baru nih, berambisi ya kan. Tapi sebenarnya menurut gue sih kalau ngebahas si terakhir kita baru keluarin yang sama Ilmi, itu kan react ke episode lo yang top 4, yang di situ lo ditanyain ambisi lo, terus lo kayak ragu-ragu menjawabnya. Itu tuh banyak di cutting tahu. Sebenarnya, nah makanya kayak sebenarnya lo tuh ragu-ragunya di situ tuh kayak emang lagi mikir terus di-cut, atau lo tuh sebenarnya pengen ngomong tapi lo takut dijudge. Jadi itu ada beberapa pertanyaan yang emang buat gue tuh susah jawabnya. Tapi nggak masuk tayangan. Tapi ini gue boleh ceritain atau enggak, kan gue bingung. Lo cerita nanti gue cut kalau Jadi nggak banyak boleh. banget nih ya yang gue perhatiin ya. Misalnya pas lagi judging, pas lagi penjuriannya Devina atau Gea. Terus misalnya Devina dikatain jelek, terus gue tiba-tiba di-shoot muka gue lagi ketawa. Padahal gue tuh lagi nggak ketawa. Jadi dia bisa aja ngambil pas gue lagi ketawa, dimasukin. Ya. Memang. Ngerti nggak sih? That's how the show is. Makanya, jadi itu sama juga waktu muka gue bingung gini-gini tuh sebenarnya pertanyaannya bukan yang itu. Oke. Karena mereka tuh pertanyaannya aneh. Jadi kamu tuh mau jadi model, mau jadi entertainer, atau mau jadi makeup artist? Terus lo mau Jadi bilang semuanya. Terus dalam hati gue kan kayak yang gue nih harus ngerem nih ya, kalau nggak mulut gue kan kayak sungut neraka. Gue mati tuh mulut gue ketinggalan di neraka kan. Jadi gue mikir dulu kenapa pertanyaannya kayak gini ya. Last I check, I join Indonesia's Next Top Model. Tiba-tiba kenapa gue ditanya, kamu mau jadi model, entertainer, atau makeup artist? Like kayaknya salah gitu kalau gue mau jadi makeup artist. Terus kayak makeup artist kerjanya di belakang layar gitu. Jadi lu tahu nggak sih gue bingung how to respond. Ya. Jadi gitu, ngerti gak sih? Bingung, ya wajar gak sih gue Bingung. Dan gue yakin lo nyadar kayak apapun jawaban lo, orang tetap akan punya persepsi. Pokoknya mereka tuh pinginnya denger gue, iya gue mau jadi model dan entertainer gitu. Padahal aku udah jawab,
ya maksudnya aku maksudnya masih muda kan. Kalau misalnya emang jalan gue udah di model dan makeup artist, tapi gue emang belum pernah terjun di dunia entertain. Jadi gue masih belum tahu seberapa bagus ya gue di sana, bener gak sih? Tapi kalau misalnya emang ada opportunity datang, gue pasti take it karena masih muda. Mumpung masih muda, gue bakal kayak ya udah cobain segala sesuatunya yang masih bisa lu coba kan. Gue jawab kayak gitu, tapi somehow mereka nggak suka sama jawaban gue. Dibilangnya gue kurang ambisi. Bingung gak lu? Bingung sih, apalagi kita cuma nggak dengerin penjelasan ini kan lebih bingung lagi. Di situ kita juga kalau sebagai penonton kalau ngeliat after editnya sih lebih kayak ya gitu, ke drag ke arah kok dia Gemes gitu. nggak ada ambisi, gemes. Tapi gue juga mengingat-ingat kembali proses syuting gue sih, gue juga merasa setiap kali gue ditanya tuh pas lagi di judging panel, gue tuh selalu mikir langsung ke depan nih jawaban gue mau diarahin kemana nih. Jadi gue pasti lama dulu nih. Pasti nanti kayak gitu deh, kayak misalnya ada foto lo, terus ditanya gimana menurut lo pasti mikir kan, gue bilang bagus terus nanti dia bilang jelek, atau gue pura-pura bilang jelek biar dia bilang bagus. Itu tuh bener-bener kayak mind blowing Selalu kayak gitu. Kayak permainan Like literally, udahlah. Hanya episode awal doang lo tuh kayak lepas. Episode 1-2 tuh lo mikir kayak, oh ya udah gini aja. Lama-lama lo kayak kok mak kok begini? Kok begini? Itu ya gitulah pokoknya, jadi bingung terus Yaudah, merembet kemana-mana. Sekarang nggak gitu. bingung lagi kan? Kayak foto gue dikomenin 30 detik, yang lain 30 menit. serius Hal itu yang foto yang mana? Oh iya, hal yang banget lain, tahu. iya. Tiap kali penjurian gue Iya, dikomentarin fotonya, komentarin kamu kok di rumah julid. Gimana? Gimana mau nggak julid ya orang dikasih gamenya ini apa sih truth or dare gitu kan? Iya. Terus siapa yang kamu pingin tereliminasi malam ini? Ya gimana nggak julid dong, suruh ditanya. Emang banget itu sumpah, apalagi kalau lagi interview pertanyaan dari produser itu bener-bener Sebenarnya yang- itu jujur sih, bukan julid. Tapi kan Ya. itu ditanya, terus misalnya gue bilang, iya gue pingin dia kayak eliminasi, terus komen, ih julid gitu. Lah ditanya, bencong kan? juga ya Depo ya. emang jadi itu sebenarnya ada bagusnya sih dari kayak syuting yang sangat lama itu. Jadi semua karakternya itu emang terkuak gitu. Emang yang aslinya kayak ibaratnya lo emang koplak ya koplak. Kalau lo jaim lama juga menurut gue Keburu dieliminasi. eliminasi. Iya, Tapi menurut gue jaim. karakter lo itu ini sih apa namanya entertaining sebenarnya. Jadi cocok lo jadi entertain. Iya. Kalau sekarang gimana jadi? Kalau misalnya in the future, plan lo apa? In the future, gue pingin sih sebenarnya internasional kan, tapi menunggu corona usai supaya nggak usah karantinnya 20 hari gitu-gitu. Terus pingin sih nyoba. Mama iya ke. Terus ya pinginnya tuh kayak ya udah ini mah mimpi kan boleh setinggi langit ya. Ya dong. Sampai bisa ini jadi kayak beauty guru kayak ala-ala Jeffree Star, Nikki Tutorial, sampai punya brand sendiri gitu kan. Kalau bisa nanti kayak bikin YouTube-nya barengnya sama James Charles, Hey Sister gitu kan. Ini sampai sana. Amin. Gue doain, amin banget, amin. Karena Indonesia juga apa namanya nggak kalah menurut gue ya, MUA-nya juga berkelas banget, yang cewek, yang cowok. Dan gue sih bisa, apalagi lo juga maksudnya sebagai kanvas juga, jadi lo bisa mengerti gitu ketika lo make upin orang. Tapi lo menikmati keduanya ya, ketika lo di book as MUA sama di book sebagai model. Kalau sehari lo di book 2 hal, lo bakal pilih yang mana? Pernah kok dua-duanya, jadi pagi make upin dulu, beresnya photoshoot, lanjut lagi touch up. Itu kegiatan gue di Bali. Kerja keras badan kuda. Iya, terus gue make upin dulu model satunya, terus gue make upin diri gue sendiri, terus photoshoot. Sering. Cuan. Kamu mau beli rumah atau mau beli tanah di Bali? Dua-duanya. Kenapa Kenapa disuruh milih ya kalau bisa dua-duanya? Motivasinya besar sekali. Sama kayak tadi mau jadi model, entertainer apa Iya, mau semuanya. Kenapa harus milih satu-satu? Bener, kita tuh Kan? bisa jadi Orang aku tuh mau balikin aja gitu lah. Cipet juga kan jadi MC, model, influencer gitu. Kenapa saya nggak boleh jadi model, influencer, dan juga makeup artist? Iya sih benar. Karena kita udah era sekarang. Oh ya sama ini ditanyain karena gua tuh kayak kesannya nggak mau pindah Jakarta gitu. Oh. Bolak-balik juga bisa.
yang ke Jakarta kliennya mau bayarin gue juga, kenapa harus pindah? Kecuali Anda mau bayarin kontrakannya dia di Jakarta, ya baru bisa pindah nanti ke sini. Kenapa dia yang heboh ya? Tunggu dulu ya. Iya, Temen lo yang itu, emang temen gue nih. lo seni bentar deh. Gue gemes banget, dia dari tadi heboh banget di belakang lo. Iya, jadi itu ada cepu kita di belakang sana, Iya. ya kan yang ambil, tolong dilihatin itu kameranya kalau mati masih nyala kan? Kamu membantu ya daripada ngelawak di belakang situ. Ini by the way temen lo dari mana tadi? Desi. Tahu, gue juga gak nyesel sih pungut dia dari mana gitu. Gue aduh, nanti malah jadi cerita tentang dia yang terkenal. Makanya gue bilang ke dia, lu ikutan Cycle 2, lu tuh TV personality, entertainer nih anaknya. Nanti kita masukin ya di sini mukanya ya, editor lalu masukin di sini editor selama yang tadi, oke? Iya benar. Sebelum mau mahal ya. Fotoin dulu ya guys, sebelum rate gue naik. Nah itu gue mau nanya tuh, saya tuh udah naik belum? Tadi dia naikin. Naik. Udah naik. Setelah diumumin winner centang biru ya naik. Ini jangan kayak Flores kemarin nanya, enggak lah aku mah gak naik. Gemes aku tuh sama kamu Flores. Gemes banget gue. Tapi berarti kamu menahan diri untuk tidak bekerja sampai kamu diumumkan sebagai pemenang. Kerja sih, soalnya gila nggak ada duit gue tuh paling lama di sana. Iya. 3 bulan 9 hari. Terus duit keluar kan buat beli baju, beli make up. Heels gue babak belur dipakai di sana. Iya. Jadi kan gue sampai beli 3 heels gara-gara bocel-bocel semua. Ke lokasi kan tiba-tiba ada yang batu-batuan gitu-gitu. Iya. Buat syuting kan masih jelek. Terus jadinya Abis duitnya. lo pas udah kelar nih udah Iya, syuting keluar pokoknya kere gue. kerja deh yang mana aja gitu. Tapi kan lo udah jadi winner nih, lo udah tahu. Lo Masalahnya kan gue belum boleh online nih. Sedangkan gue nggak ada duit, tapi gue nggak boleh online. Jadi gue tuh bingung. Iya. Iya, jadi pokoknya minus lah rekening gue. Sekarang sudah tidak dong. Sekarang udah turun ya hadiahnya. Iya kan, gue sampai yang dia ke Bali tuh berarti gue nggak ada uang des. Gue nggak ada uang. Iya gue Udah ganti iPhone baru. iPhone berapa itu? 12 boba. Sobek. Wow. Baik. Keren. Itu harus menghasilkan ya, harus balik modal. Iya, harus. Jangan cuman jadi instastory doang yang nggak berbayar ya. Iya. Oke, baik. Kita tadi juga bikin question box gitu buat kasih titip pertanyaan ke kamu. Just tip ya, satu pertanyaannya 5 juta aja. Kita juga butuh duit. Desi sumpah. Model nikah, Beb. Iya. Enak kan nikah waktu corona. Gak usah ngundang, virtual guys gitu. Tapi ini BCA saya. Iya. Udah nggak ngundang, nggak ngasih souvenir. Ngasih QR code doang lagi. Aduh, bisa dikutuk gue. Tapi kamu kepikiran buat bikin YouTube channel nggak? Kepikiran, cuman gue tuh idealis gitu. Gue tuh gak pingin ngasih yang setengah-setengah. Jadi kalau misalnya studio gue belum sekeren Niki Tutorial tuh gue gak mau bikin YouTube tadinya. Tapi ini udah kebeli akhirnya kamera. Jadi ya ditunggu ya, stay tune. Oke, nanti pokoknya kalau lo punya YouTube channel langsung kirim ke gue biar linknya gue masukin gitu. Mantap. Oke. Oh, jadi lo bakal lebih bikin YouTube channel tuh konten-konten beauty. Pinginnya sih ngarah ke situ. Bisa-bisa gue punya ide. Lo jadi kayak lo beauty tutorial, abis itu lo catwalking deh tuh OOTD. Kan lo MIA juga, model juga. Gue kan bisa apa aja lah ya. Nanti oke, subscribe aja. Subscribe channel gue dulu karena dia belum ada channel. Jadi ya. Iya. Terima kasih. Ini nih, aku ada pertanyaan gitu kan. Sambil nontonin kalau videonya Mas Panca tuh udah kayak lengkap gitu semua apa yang terjadi di model house sama Itu kenapa jatuh ya, Val? kompetisi emang itu nggak dipasang. Iya baik. Nyadar dia. Udah dibahas, termasuk tentang masalah yang eating disorder sama yang mental health yang sempat kejadian. Nah, jadi kita nggak usah bahas itu lagi di sini. Iya. Nah, kita cuma pengen nanya nih, karena ya sempat ngalamin juga sih gue dulu waktu zaman modeling tuh kayak diet, terus apa namanya ngerasa insecure karena selalu ya kayak gendut tuh sampai draining kan, karena kayak gendut 24 jam nggak sih di otak? lelah. Ya gitu kan? Iya, ini kayak nah jadi gue pengen nanya, mungkin sebelum lo mengalami eating disorder itu lo pernah ngelakuin diet apa aja, dan mungkin kalau misalnya dari beberapa diet yang udah lo coba itu menurut lo kalau lo bisa kasih tips nih buat teman-teman model yang mau diet juga itu tips lo diet yang terbaik Ini versi gimana Glenn. caranya, Bun? Gini, gue nggak pernah diet, gue kayak gini.
Intinya lu jangan stres, karena gue kan kayak takut makan bahkan kan. Tiap kali makan gue anxious. Gue setelah nggak diet, gue turun timbangan. Jadi intinya jangan takut jangan takut gendut, jangan mikir lu gendut, sama nggak usah stres diet. Be happy and accept yourself. Terbukti jadi juara. Tips diet paling murah ya kan? Iya. Murah. Bebas dietnya anak Serius jadi itu freeing aku banget. Satu, aku nggak pernah insecure lagi, aku nggak pernah compare diri aku lagi sama orang lain. Ketiga, gue nggak pernah diet lagi. Gila, seneng banget gak sih? Iya sih. Bisa ya. Kayak setengah beban hilang, tau nggak? Iya sih, stres itu memang leads to penyakit sih, apapun itu, antara itu obesitas atau. Tapi kan gue kayak ngelatih pikiran gue setahun disiplin supaya gue nggak takut makan, gue nggak takut gendut. Pokoknya tiap kali gue insecure, tiap kali gue makan nih takut nih, aduh gendut nih, aduh ini double chin apa segala macem gitu kan dulu setiap saat. Ya gue lawan sama positivity. Makanya kenapa gue pindah Bali juga, gue break dari modeling, gue cari kerjaan lain. Karena yang bikin trigger, yang bikin gue depresi, eating disorder kan pekerjaan gue gitu. Tapi kan ya orang-orang kan ada beda-beda, ada yang dari keluarga permasalahannya, ada yang dari misalnya pasangan hidup gitu. Jadi harus tahu juga gitu triggernya apa. Kayak lu udah tahu lu harusnya mikirin apa, tapi kalau lu nggak pindah lingkungan juga gak bakal ngefek kan. Karena gue setuju banget sama Inglen. That's exactly how to do it. Kayak udah, you make a right decision. Iya, dan puji Tuhannya di Bali tuh gue nggak pernah dibilang gendut. Makanya gue bisa sehat walafiat secara mental dan jasmani, dan juga gue udah nggak pernah stabil pokoknya timbangannya, karena udah nggak pernah dapat body shaming. Mereka appreciate lo punya look, your beauty gitu, bener-bener di appreciate. Bener-bener mau kita pakai bikini selulitnya Iya, kemana-mana juga biasa aja ya. Orang nyuruh gue, lu pindah Jakarta aja lebih banyak cuannya. Gue mikir-mikir 1000 kali ya. Tolong. Alright, jadi ini sekarang berhubung kamu udah menang, aku punya surprise dari teman aku yang mau congratulate you as the first winner of Indonesia Next Top Model. Lu kenapa? Siapa, Pal? Meet. Wait. Bentar, harus gue videoin gak, Val? Meet Maureen.